Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-112. Kita akan lanjutkan kajian kita dari episode yang lalu, di mana kita mengkaji hubungan antara Al-Quran dengan sains. Ada 3 buah pertanyaan yang kemarin kita sudah sampaikan, tetapi hanya terjawab 1 saja. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam forum kajian kita. Episode yang lalu kita telah mengkaji kaitannya antara Al-Quran dengan sains. Apakah tafsirnya itu sebuah cocokologi? Kita telah mendapatkan kesimpulan terkait dengan hal itu, bahwa apa yang dilakukan oleh para ahli tafsir, baik yang dulu apalagi yang sekarang, terkait dengan ayat-ayat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, itu bukan bersifat cocokologi, melainkan bersifat pembuktian-pembuktian. Karena sesungguhnya Al-Quran sendirilah yang memerintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran melalui pembuktian-pembuktian. Khususnya informasi Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun yang kemudian harus kita fahami ilmu-ilmu itu agar kita bisa memahami isi Al-Quran yang sangat mendalam, hikmah-hikmahnya, untuk memahami realitas jagat raya dan segala isinya dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya, bahkan perintah-perintah di dalam Al-Quran yang bersifat keibadatan, untuk dibuktikan secara ilmiah bahwa semua itu sesungguhnya adalah benar adanya. Benar dan harus dibuktikan justru melalui pendekatan ilmiah. Itulah yang diinformasikan oleh Al-Quran, misalnya di dalam surat Shad ayat 87-88. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Jadi Al-Quran sendiri, Allah di dalam firman-firmannya yang mendorong kita untuk mencermati perkembangan ilmu pengetahuan, karena semua itu akan membuktikan kebenaran informasi dari dalam Al-Quran. Menjadi tidak penting siapa yang bakal membuktikan, apakah ilmuwan dari Muslim ataukah ilmuwan dari non-Muslim. Itu tidak menjadi poin penting. Bahwa Al-Quran itu pasti terbukti kebenarannya oleh siapapun yang bakal membuktikan. Kalau umat Islam yang membuktikan, ya tentu saja baik manfaatnya buat umat Islam. Tetapi kalaupun non-Muslim, ilmuwan-ilmuwan sekuler, bahkan yang ateis sekalipun, ketika dia menemukan bukti-bukti lapangan yang menggambarkan bahwa ternyata Islam atau informasi dari dalam Al-Quran itu benar adanya, maka itu menjadi bagian penting dari pembuktian ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bahwa kalian akan melihat kebenaran informasi Al-Quran ini ke masa depan. Jadi cocokologi yang seringkali disindirkan kepada umat Islam, menggambarkan informasi Al-Quran Al-Karim, itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan ketika dicocokkan dengan proses ilmiah itu, menariknya selalu cocok Al-Quran ini. Ayat-ayatnya memberikan prediksi, memberikan informasi bahwa memang benar adanya. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya, yang ayat-ayatnya, informasi di dalam kitab suci itu justru tidak cocok ketika disandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik di zaman abad pertengahan itu misalnya, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang dihukum oleh
pihak berkuasa yang punya otoritas di dalam agama mereka. Tidak cocok, terjadi sesuatu yang berbalikan, kesimpulan yang berlawanan. Berbeda dengan yang dimunculkan informasinya oleh Al-Quran Al-Karim, ternyata informasi Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan peradaban, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang menyindir, katanya ini dicocok-cocokkan, ini adalah cocokologi. Bukan, ini adalah proses pembuktian. Karena itu di ayat yang berbeda, Al-Quran juga memerintahkan kepada kita dan dicontohkan misalnya di zamannya Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim itu nabi yang meletakkan pondasi agama Islam ini dan diwariskan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu adalah seseorang yang bisa membuktikan kebenaran isi Al-Quran itu di zamannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 56. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatorohunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, kata Nabi Ibrahim, digambarkan oleh ayat ini. Dan aku adalah termasuk orang-orang yang bisa memberikan bukti kebenaran wahyu-wahyu Allah itu. Jadi sahabat sekalian, terkait dengan cocokologi itu, kita menanggapinya justru sebuah hal yang positif, bahwa ternyata informasi Al-Quran itu selalu cocok dengan bukti-bukti ilmiah, dan ini akan terus terjadi ke masa depan. Oke, lantas muncul pertanyaan yang kedua. Ketika agama ini atau khususnya ayat-ayat Al-Quran ditafsiri dengan menggunakan sains, pendekatan ilmiah, apakah itu tidak membahayakan Al-Quran sendiri? Dikarenakan, ini ada yang berargumentasi, perkembangan ilmu pengetahuan, sains itu naik turun. Kadang teorinya benar, kadang teorinya salah. Nah, ketika teorinya salah, apakah tidak membahayakan Al-Quran Al-Karim? Sahabat sekalian, kita harus proporsional di dalam mendudukkan masalah ini. Hubungan antara Al-Quran dengan sains itu. Apa yang dimaksudkan memahami Al-Quran secara saintifik itu? Kita sudah membahas sebagiannya di episode yang lalu, tetapi belum tuntas, maka kita tuntaskan di episode kali ini. Bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang pasti benar adanya dan tidak mengalami perubahan kalimat-kalimatnya. Kebenaran di dalam Al-Quran difahami oleh manusia dengan menggunakan ilmu, segala macam ilmu yang kemarin kita sudah menyebutnya sebagai ilmu alat. Agar faham Al-Quran, kita harus faham ilmu bahasa, misalnya bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, dikarenakan tidak semua penduduk bumi ini berbahasa Arab. Tetapi poin pentingnya harus faham ilmu bahasa. Di era modern ini kita sangat dibantu oleh software-software penerjemahan bahasa itu yang semakin canggih. Bahkan sebuah gadget misalnya dihadapkan ke tulisan bahasa apapun, bisa bahasa Arab, Perancis, dan segala macam bahasa. Cuma dibeginikan saja, sudah keluar terjemahannya dan sangat canggih yang sudah diverifikasi oleh para ahli bahasa. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah, untuk memahami Al-Quran, kita harus menguasai ilmu bahasa itu ataupun software terkait dengan kebahasaan. Ini namanya ilmu alat. Orang yang memahami bahasa, dia bisa memahami apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Tetapi ilmu bahasa saja tidak cukup. Kenapa? Karena pemahaman tentang Al-Quran selain bahasa itu ada kesejarahan misalnya.
Maka seseorang yang ingin memahami Al-Quran harus memahami, menguasai ilmu sejarah. Semakin faham dia tentang ilmu sejarah, maka akan semakin banyak hikmah-hikmah yang akan diperoleh dari dalam Al-Quran. Dia menguasai ilmu antropologi misalnya, sejarah tentang munculnya peradaban manusia. Atau paleontologi terkait dengan sejarah-sejarah masa lalu yang memberikan data-data, fakta-fakta yang tercatat oleh peradaban manusia. Atau dia belajar tentang ilmu fosil, di mana dia mempelajari prasasti-prasasti, artefak-artefak, dan lain sebagainya. Juga mempelajari ilmu biomolekuler, di mana kita bisa melacak jejak sejarah masa lalu melalui kode-kode DNA yang ditinggalkan oleh fosil-fosil, dan seterusnya. Semakin dia faham ilmu tentang sejarah dari berbagai macam disiplin ilmu itu, maka dia akan memiliki kemampuan memahami ilmu Al-Quran terkait dengan sejarah dengan lebih baik. Atau orang yang menguasai ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, maka dia akan bisa memahami ayat-ayat yang terkait misalnya penciptaan manusia. Diciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi spermatozoa dan ovum yang disebut sebagai nutfah, kemudian diubah menjadi alaqah, gumpalan mirip darah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, gumpalan mirip daging, dan seterusnya, terlahirlah menjadi bayi. Orang yang menguasai ilmu biologi, ilmu kedokteran terkait dengan proses munculnya manusia, maka dia akan memahami ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu dengan lebih baik. Juga ilmu politik, ilmu tentang pemerintahan, tentang keadilan, tentang bagaimana menyusun kesetaraan dan masyarakat yang adil dan makmur di dalam ridho Allah yang rahmatan lil alamin. Itu harus dikuasai supaya kita bisa memahami apa yang diajarkan, diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim. Juga terkait dengan perekonomian dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai ilmu alat. Tidak cukup hanya bahasa saja. Kalau seseorang hanya belajar bahasa saja, yang sesungguhnya sekarang semakin mudah karena banyak software-software bahasa, maka dia hanya bisa memahami di kulitnya saja, tetapi tidak bisa memahami hikmah-hikmah yang sangat mendalam, yang justru membutuhkan ilmu-ilmu alat yang luar biasa berkembang di era milenial ini. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Nah, lantas muncul pertanyaan, kalau teori ilmu pengetahuan itu mengalami kekeliruan, apakah ini tidak membahayakan Al-Quran Al-Karim? Ya tentu saja tidak. Karena memang ilmu itu berkembang. Kebenaran itu sudah pasti ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi ketika ditafsiri oleh siapapun, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli sains, ahli astronomi dan kosmologi, ahli kedokteran, apapun dan siapapun dia, maka kebenaran Al-Quran itu mengalami distorsi seiring dengan ilmu yang dimiliki oleh para penafsirnya itu. Karena itu para penafsir yang baik, rendah hati pasti. Dia tidak berani mengatakan isi Al-Quran itu persis seperti yang saya tafsirkan ini. Salah besar tentu saja, dan pasti tidak berani. Yang kita lakukan itu adalah sebuah tafsir untuk memahami isi Al-Quran yang benar adanya, tetapi dengan pengetahuan kita yang terbatas. Ahli bahasa ya dapat kefahaman tentang kebahasaan. Ahli ilmu pengetahuan misalnya astronomi, ya dia akan dapat pemahaman hikmah-hikmah terkait dengan keastronomian, terkait dengan kosmologi, terkait dengan politik, ekonomi, sejarah, kedokteran, dan sebagainya, yang semua itu memang sebuah relativitas, dalam arti tidak mutlak kebenarannya. Tidak ada masalah. Apakah ini lantas tidak mengganggu kebenaran Al-Quran? Yang tentu saja tidak. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak berubah kalimat-kalimatnya, dan itu sudah dijamin oleh Allah.
Ini uniknya Al-Quran, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, bahasa aslinya masih diikutkan. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda, bahasa aslinya hilang, sehingga terjadi distorsi isi, bahkan keotentikan dari kitab suci itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Maka Allah memberikan klaim kebenarannya, salah satunya mengatakan, menginformasikan bahwa kalimat-kalimat Allah itu tidak berubah sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 64. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fauzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah, pada janji-janji Allah, pada firman-firman Allah. Tidak ada perubahan. Semuanya tetap seperti yang diwahyukan oleh Allah. Ini adalah salah satu janji Allah. Selain janji-janji yang lain di dalam Al-Quran, bahwa Allah menjaga kebenaran, keotentikan Al-Quran ini. Allah sendiri, tapi menggunakan kata kami dan melibatkan kita semua yang bisa menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ini luar biasa ya, sebuah kemukjizatan memang yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim. Dan ini tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Tidak bisa dihafalkan dan kemudian mengalami perubahan-perubahan setiap diterjemahkan. Tetapi itu tidak terjadi pada Al-Quran Al-Karim. Jadi ini poin yang sangat penting yang harus kita garis bawahi. Bahwa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran tidak berubah. Sehingga kalau kemudian tafsirnya berubah, yaitu di level tafsir, Al-Qur'annya sendiri tidak mengalami perubahan. Satu. Yang kedua, Allah juga menceritakan, menginformasikan sunatullah itu juga tidak berubah. Hukum alam tidak berubah. Allah berfirman di dalam surat Fat ayat 23 tentang hal itu. Sunatallahil lati qad khalat min qabl walam tajida li sunatillahi tabdila. Sebagai sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Walan tajida li sunatillahi tabdila. Kalian tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Allah sudah menetapkan hukum alam sejak awal penciptaan sampai hari ini, sampai nanti, ya tetap saja begitu. Realitas alam semesta itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Tetapi ketika dirumuskan oleh para ilmuwan, maka dia menjadi relatif, menjadi teori-teori yang teori ini memiliki keterbatasan disebabkan para ilmuwannya yang menafsiri kebenaran alam semesta itu memiliki keterbatasan tertentu. Sehingga bisa salah, bisa keliru, dan kemudian disempurnakan dan seterusnya. Maka levelnya kita bisa menyamakan kebenaran isi Al-Quran yang disebut ayat-ayat qauliyah itu setara dengan kebenaran alam, fakta yang ada di alam semesta. Itu adalah kebenaran mutlak yang disebut sebagai ayat kauniyah. Ayat kauliyah benar adanya tersimpan di dalam Al-Quran, ayat kauniyah benar adanya tersimpan dalam fakta alam semesta. Nah, ketika ayat kauliyah di dalam Al-Quran diterjemahkan atau ditafsirkan, maka ini menjadi relatif, kebenarannya bisa salah, bisa keliru, dan seterusnya. Sama dengan ilmuwan yang menafsiri, menteorikan secara saintifik kebenaran alam, itu juga menjadi relatif. Jadi nggak ada masalah. Tafsir Al-Quran bisa salah, bisa benar. Tafsir ilmu pengetahuan bisa salah, bisa benar. Sederajat, nggak ada masalah. Tetapi kebenaran di dalam Al-Quran dijamin oleh Allah, sebagaimana kebenaran alam semesta juga dijamin oleh Allah. Keduanya tidak akan berubah.
Maka sekali lagi ketika dipertegas apakah pemahaman saintifik, tafsir secara saintifik itu tidak membahayakan Al-Quran Al-Karim, tentu saja tidak. Jawabannya pasti tidak. Justru ilmu pengetahuan, sains dalam hal ini dibutuhkan sebagai ilmu alat. Seperti ilmu bahasa, seperti ilmu sejarah, seperti ilmu kedokteran, biologi, fisika, dan seterusnya, itu justru harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin memahami Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini ayat-ayatnya nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, maka dia tidak faham. Tidak punya ilmu bahasa, maka dia tidak faham secara kebahasaan. Tidak punya ilmu astronomi, tidak paham ayat-ayat kauniyah terkait dengan langit, dengan bumi, dengan matahari, dengan galaksi, dengan bulan, bintang, dan sebagainya. Dan seterusnya. Kandungan Al-Quran memang harus difahami secara ilmiah menggunakan pendekatan-pendekatan yang saintifik itu. Bahwa kemudian sainsnya mengalami perubahan, ya nggak ada masalah. Itu bukan sebuah proses yang membahayakan Al-Quran, tetapi kita faham bahwa itu adalah proses penyempurnaan pemahaman kita. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, misalnya nih sejarah, di mana di dalam ilmu sejarah kita menjadi memiliki ilmu yang lebih luas. Dan pembuktian-pembuktian melalui artefak-artefak, melalui fosil-fosil, melalui antropologi, melalui kode-kode genetika yang ditinggalkan oleh jejak-jejak fosil, dan sebagainya, maka semakin bagus pemahaman kita terkait dengan ayat-ayat sejarah. Gak ada masalah dengan itu. Jadi, saya justru mendorong kepada kita semua untuk menguasai ilmu alat sebanyak-banyaknya. Jangan kemudian hanya karena sudah menguasai ilmu bahasa saja, sudah mengatakan, berkesimpulan, sudah memahami isi Al-Quran Al-Karim. Atau sudah menguasai ilmu hukum. Dia sudah mengatakan atau merasa sudah menguasai ilmu Al-Quran atau kandungan isi Al-Quran. Oh, masih jauh. Karena Al-Quran itu menceritakan hikmah-hikmah yang luar biasa, yang sangat mendalam seiring dengan perkembangan peradaban sampai akhir zaman. Oke, sahabat sekalian, jadi kesimpulannya apa? Apakah kita memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan sains itu membahayakan Al-Quran? Maka jawabannya adalah tidak. Yang berbahaya itu adalah ketidakjujuran kita di dalam menafsiri Al-Quran. Terkait dengan kepentingan-kepentingan sempit, kepentingan egoistik, kepentingan kelompok, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat sempit, itulah yang akan membahayakan Al-Quran dalam arti tafsir ini kita klaim sebagai sebuah kebenaran Al-Quran dan kemudian kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan-kepentingan yang sempit belaka. Yang harus kita lakukan adalah jujur dalam memahami Al-Quran dan kemudian kita bertanggung jawab bahwa apa yang kita fahami ini adalah sebatas kefahaman kita yang boleh jadi keliru. Makanya setiap ahli tafsir itu mengatakan di akhir dari pendapatnya, Allahu a'lam bishawab. Sesungguhnya cuma Allah saja yang tahu kebenarannya, sedangkan kita ini memiliki begitu banyak keterbatasan. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, bahwa ini mudah-mudahan menjadi proses relatif bagi kita untuk memberikan keyakinan atau meningkatkan keyakinan, keimanan, ketakwaan kita, tetapi sekaligus menjadi proses untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ke masa depan. Meskipun ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seiring dengan peradaban yang terus maju ke masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.